Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mariani Tadone. Saya dari kelas A reguler sore semester 7. Ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah Sosiologi Konflik. Video kali ini akan membahas mengenai buku yang berjudul Kepemimpinan Lokal di Transisi Demokratis, Paradigma Bersaing di International Peace Building. Buku ini ditulis oleh Stephen L. Pearcy. Jadi ada pula bagian-bagian yang akan dibahas dalam video kali ini. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai pengantar dari buku ini. Jadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepemimpinan lokal dalam paradigma pembangunan perdamaian saat ini. Paradigma ini termaksud mengubah faksi yang bertikai dan milisi lainnya menjadi politikal partai yang berpartisipasi dalam pemilihan demokratis. Jadi mengerjakan asumsi bahwa partisipasi dalam proses politik di pemilu dan legislatif akan melahirkan prinsip demokrasi dan perdamaian yang berkelanjutan. Pemeriksaan proses umum bagaimanapun tampaknya menyarankan nyatanya transisi ini seringkali merusak nilai-nilai yang dimilikinya, berusaha untuk memajukan dan membantu dalam pemantapan rezim non-demokratis. Jadi dengan melaksanakan pemilu, terkadang dengan dugaan kejahatan perang final sebagai kandidat, komunitas internasional membantu kepemimpinan memperoleh legitimasi politik dan internasional. Jadi fokus kajian ini adalah transisi demokrasi dalam masyarakat pasca konflik etis difasilitasi oleh komunitas internasional. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan garis besar dari buku ini, yang mana di bab 1 memberikan dasar teoritis dari transisi saat ini, paradigma yang digunakan oleh PBB untuk memahami bingkai bekerja, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan demokrasi. Jadi bab ini mencakup diskusi tentang berbagai definisi, demo pemerintah yang kritis, kemudian menyajikan definisi kerja untuk tujuan tersebut. Buku ini diambil dari analisis bahasa PBB, diikuti oleh diskusi tentang transisi dan bagaimana hal itu terjadi dalam berbagai situasi. Lanjut, diskusi tentang peran pemimpin lokal dalam transisi dengan fokus utama pada debat spoiler yang akan digerakkan oleh karya ini. Juga dilengkapi dengan pemeriksaan berbagai model politik kepemimpinan tersedia untuk menganalisis para pemimpin dan dampaknya. Jadi sudah jelas bahwa dalam bab 1 ini mengkaji dasar teoritis apa yang digunakan oleh PBB untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada, yang merupakan transisi demokratis. Jadi bagaimana kepemimpinan lokal di transisi
Lalu kemudian di bab 2 bertemakan Kamboja. Ini yang pertama, transisi jenisnya, di mana PBB mendirikan perwalian atas negara. Faktanya, pada satu titik intervensi PBB adalah admin menghancurkan semua aspek pemerintahan. Tujuan misi ada dua, untuk merundingkan penyelesaian perang yang sedang berlangsung di Kamboja yang telah mencapai jalan buntu, dan memimpin negara melalui demokrasi transisi. Di bab 2 ini memberikan pandangan analitis tentang input dan keluaran transisi, dengan perhatian khusus diberikan pada peran Hun Sen, pemimpin pemberontak paling terkemuka. Analisis administrasi. Sejak ia berkuasa mengungkapkan tingkat demokratisasi yang rendah, tinggi tingkat korupsi dan kegagalan keseluruhan dari transisi demokrasi diri. Yang berikut dalam bab 3 bertemakan Liberia. Jadi dalam bab ini kasus yang dianalisis khusus di dalamnya termaksud dua transisi demokrasi yang diamanatkan secara internasional di negara studi yang sama. Masa transisi pertama adalah upaya kolaboratif antara PBB dan komunitas ekonomi negara, yang mana negara-negara Afrika Barat. Pertama kali PBB melakukan misi bersama dengan organisasi regional. Yang berikut di bab 4 bertemakan Burundi. Jadi di dalam bab ini adanya pro sebagai contoh permusuhan etnis yang mengakar kuat yang diakibatkannya dalam konflik berkelanjutan selama 50 tahun terakhir. Jadi di sini juga ada metode utama dari Presiden Pierre Nkurunziza untuk memastikan pengaruh signifikan untuk tetap berada di luar proses sampai tuntutan tertentu dipenuhi. Paling penting dengan bersemangat adalah tuntutan untuk memasuki partainya. Yang berikut dalam bab 5 mengevaluasi ulang paradigma transisi. Kerangka kerjanya seperti yang dijelaskan dalam bab 2, dianalisis 3 negara kasus. Itu analisis dari 3 studi kasus menggunakan kerangka transisi yang dikoreksi. Pekerjaan menunjukkan bagaimana kepemimpinan lokal mempengaruhi dan sistem terus berlanjut. Ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal memiliki pengaruh yang lebih besar pada arah proses daripada komunitas internasional. Jadi lebih jauh lagi, dalam ketiga kasus kepemimpinan yang bersangkutan memiliki pola perilaku yang tidak berubah di 3 fase, mengungkapkan bahwa mereka tidak diubah oleh proses perdamaian atau pemilihan transisi. Jadi hasil dari analisis ini digunakan untuk mengkoreksi kerangka kerja untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks kehidupan. Jadi kepemimpinan dipindahkan dari keluaran lebih, yang terpenting adalah masukan yang mempengaruhi setiap elemen transisi lainnya. Kerangka tersebut kemudian diterapkan pada 3 kasus sekunder, El Salvador, Afghanistan dan Mozambik, untuk menentukan penerapan umum. Jadi itu merupakan hal-hal pokok yang dibahas pada bab 5. Dan selanjutnya akan beralih ke bab 6, yang mana di bab 6 ini bertemakan menggeser paradigma transisi.
Jadi di bab 6 ini memberikan sintesis akhir hasil dari penelitian. Jadi penulis mengambil kerangka yang baru diperbaiki lebih maju dalam menganalisis dampak yang dimiliki dalam temuan tentang intervensi di masa depan. Jadi transisi demokratis yang dipimpin komitmen PBB terhadap institusi liberal telah menjadi semakin terbukti selama 2 dekade, yang mana faktanya sejak 1990 lebih dari setengah misi dipraaksari oleh Departemen PBB. Penjaga perdamaian mencakup beberapa bentuk pembangunan institusi liberal. Kesetiaan pada ideologi liberal ini bahkan lebih terlihat ketika misi yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap perang saudara. Jadi dalam buku ini juga terdapat teori perdamaian demokratis dalam pembangunan perdamaian, bahwa seperti yang disebutkan dalam pendahuluan, gagasan membangun perdamaian yang berkelanjutan melalui lembaga demokrasi berakar pada internasionalisme liberal atau perdamaian liberal. Jadi tujuan buku ini untuk membuktikan atau menyangkal teori perdamaian liberal penting untuk memahami bagaimana dan mengapa itu menjadi teori dominan yang terlibat dalam interkegiatan pembangunan perdamaian komunitas nasional. Yang berikut, pentingnya kepemimpinan politik dalam transisi. Jadi terdapat 3 negara yang mengalami konflik transisi kepemimpinan lokal, yaitu Kamboja, Liberia, dan Burundi. Yang berikut, rezim Charles Taylor berakhir pada musim panas 2003. Pengunduran diri didorong oleh ketidakmampuannya untuk mengalahkan 2 pemberontak dan digantikan oleh mantan wakil presidennya. Jadi di bab 2 tadi juga menguraikan proses transisi politik, mengingat pengaturan khusus harus digunakan selama transisi dengan tidak adanya konstitusi yang akan disusun oleh pemerintah yang baru. Jadi paradigma transisi yang saat ini digunakan oleh komunitas internasional dibangun atas keyakinan akan kebenaran institusionalisme yang mengusulkan pengambilan keputusan dan kekuasaan dapat dikendalikan melalui pembentukan lembaga demokrasi. Jadi metode saat ini yang digunakan oleh PBB pada keamanan, pembangunan lembaga dan proses sebagai masukan untuk sistem politik sambil memperlakukan kepemimpinan sebagai keluaran. Menggeser paradigma transisi, pemeriksaan sebelumnya tentang dampak kepemimpinan lokal di transisi demokrasi yang dipimpin secara internasional telah menyediakan berbagai tingkatan analisis, sedangkan tujuan utama dari buku ini adalah untuk mengetahui apakah paradigma transisi demokrasi saat ini dan perlakuannya terhadap kepemimpinan lokal, keanggotaan efektif dalam menghasilkan demokrasi liberal, juga menerangi cara kepemimpinan bertindak dalam menghasilkan bertindak dan mempengaruhi perubahan. Jadi sekian video dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah dan terima kasih.